atau mau konsumsi yang manis, kita perlu tahu manisnya sumbernya dari mana dulu nih. Ya, kalau kita dapetin dari kurma, ya, sama kita dapetin dari wafer, beda dong hasilnya meskipun sama-sama. Iya, ketika teroksidasi dia akan menimbulkan stres oksidatif. Ketika dia menimbulkan stres oksidatif, dia akan menimbulkan peradangan. Ketika dia menimbulkan peradangan, dia akan menimbulkan luka di pembuluh darah. Ketika menimbulkan luka di pembuluh darah, dia akan menyebabkan penumpukan kolesterol di sana. Nasinya lebih banyak, ya, kemudian sayurnya dikit, misalnya, ya, lauknya sedang. Kan kebanyakan tipikal orang Indonesia makanya seperti itu ya. Nah, sekarang dibalik gitu. Nah, justru kita makan proteinnya yang cukup, asupan lemaknya itu yang lebih dominan, lemak baik ya, bukan gorengan ya. Saya mau tanya itu dong. Nah ya, sebelum ada tanya saya jawab dulu. Oke, selamat pagi Tuan Farm semua. Kembali lagi ke segmen yang selalu kita tunggu-tunggu ya di sini bareng Dr. Hans ya. Kita akan Dr. Talk hari ini membahas topik yang memang lagi sedang kita jalani semua, khususnya umat muslim di Indonesia. Lagi rame soal puasa gitu. Ya. Puasa ini kan kita sebagai muslim menjalankannya sebagai ritual. Cuma ternyata manfaatnya banyak banget ya. Banyak banget. Nah, kita hari ini mau bahas nih. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ya selama 30 hari ke depan kita puasa? Apa sih efeknya buat tubuh kita? Apa aja sih dampak kesehatannya? Ya. Gimana Dr. Haris? Ya, kalau soal keagamaan mungkin lebih paham ya, Mas Sam ya. Cuma di sini saya ingin share mengenai apa sih dampak puasa untuk fisik kita, ya. Jadi secara fisiologis tubuh kita itu filosofinya tidak didesain untuk makan tiap 3 jam sekali. Oke. Ya, jadi begitu kita melakukan puasa itu sebetulnya memberikan tubuh kita kesempatan untuk istirahat. Nah, sebetulnya tubuh kita itu kan juga sudah kita sendiri ya setiap hari itu sudah melakukan puasa pada waktu kita tidur. Nah, jadi itu kan perlu kita ingat sebetulnya itu suatu mekanisme alami yang diinginkan oleh tubuh kita. Nah, bedanya apa? Bedanya ada orang yang setelah bangun tidur langsung makan. Sarapan gitu. Ada orang yang mungkin dalam arti sebelum tidur juga makan. Ya. Nah, jadi konteks puasa itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan suatu mekanisme di dalam tubuh kita yang selama ini mungkin jarang orang dapatkan karena orang sekarang ini punya kebiasaan makan terus. Ya. Nah, puasa tujuannya untuk apa sih? Untuk pertama, untuk mengistirahatkan kita punya organ pencernaan. Kalau kita makan terus, otomatis organ pencernaan kita akan lelah. Nah, organ pencernaan itu yang kita perlu ingat bukan cuma usus ya. Ya, kita punya lambung, kita punya pankreas. Itu ada. Iya dong. Kena semua ya? Iya, gitu. Jadi kalau kita berbicara soal pencernaan itu bukan cuma di usus. Ya, jadi mulai kita cuma lapar bunyi ya, usus doang. Betul. Ya, lambung kita. Ya, kemudian kita punya pankreas kita. Ya, kita punya liver kita punya ginjal kita. Nah, itu kan semuanya akan dipengaruhi pada waktu kita makan. Ya, untuk sekresi hormon, untuk sekresi enzim, untuk sekresi asam empedu. Nah, makanya dengan orang-orang, kenapa sih orang-orang yang punya masalah mah, ya selama ini justru ketika mereka berpuasa malah mahnya membaik. Padahal katanya kan orang mah itu kan nggak boleh nahan makan. Nah, itu kan. Nah, itulah ajaibnya tubuh kita. Ya, karena apa? Karena dengan kita berpuasa saja kita bisa membantu organ pencernaan kita untuk istirahat. Nah, itu terjadi ketika kita berpuasa kurang lebih sekitar 12 jam. 12 jam? Ya, nah, tapi kalau untuk saudara-saudara yang muslim, ya tentu kan puasanya kan sekitar 13-14 jam. Ya, misalnya mau dipanjangkan lagi puasanya, misalnya makannya setelah taraweh. Ya, jadi pada waktu setelah azan, konsumsi air aja, minum air aja, nggak makan, diperpanjang lagi, puasanya sekitar 16 jam, 18 jam. Nah, itu akan meningkatkan kita punya fungsi detoksifikasi di liver kita. Ya, itu akan membakar kita punya yang namanya lemak-lemak visceral. Ya, jadi kalau selama ini banyak orang punya masalah paling sering adalah fatty liver. Ya, itu bisa membantu dengan kita puasa 16 jam diperpanjang lagi, itu akan meningkatkan oksidasi lemak di kita punya liver. Gitu. Ya. Nah, dipanjangkan lagi misalkan. Ya. Nah, jadi seperti yang saya lakukan setiap hari ya, saya kan melakukan puasa 22 jam. Ya, 22 jam itu atau kita dalam arti 22 sampai 23 jam itu akan meningkatkan suatu efek yang namanya autofagi. Ya, nah, apa tuh? Autofagi itu juga suatu, ini bukan makanan ya. Autofagi Autofagi itu bukan makanan, bukan suatu benda, tapi itu suatu kondisi.
Ya, suatu kondisi yang diciptakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita, ketika kita dalam arti mensinyalir tubuh kita itu tidak mendapatkan apapun, ya. Dalam arti apapun ini dalam konteks makronutrisi ya. Jadi bukan mikro, tapi makro. Jadi makro itu apa? Karbohidrat, protein, lemak gitu ya, yang selama ini mungkin orang dikategorikan sebagai sesuatu yang menghasilkan kalori. Ya. Nah, ketika kita puasa itu dalam arti sekitar 22 sampai 24 jam, itu proses autofagi itu akan maksimal di sana. Ya, nah jadi autofagi itu akan mendaur ulang protein-protein yang rusak di dalam tubuh kita, akan di-recycle dengan protein-protein yang baru. Sekarang gini dok, tadi dokter ngomong puasa 22 jam, 23 jam, nggak lemes gitu? Kalau untuk awal pasti lemas. Ya, jangankan puasa 22-23 jam. Ya, kalau kita bicara orang yang belum pernah berpuasa, disuruh puasa 13-14 jam juga udah lemas. Ya kan? Karena apa? Karena gini, banyak orang itu yang dependent dengan glukos. Glukos itu apa juga? Glukosa itu adalah salah satu simple sugar. Ya, nah tubuh kita itu ketika kita kalau selama ini orang bilang satu-satunya bahan bakar kita adalah glukosa. Nah sebetulnya itu bukan satu-satunya, salah satunya. Ya, nah salah duanya apa dok? Salah duanya keton. Apa dok? Keton itu bukan ketan ya? Ya itu. Keton ya. Nah jadi keton itu adalah bahan baku yang dipecah, ya itu juga sumber energi yang dipecah dari kita punya asam lemak. Ya, nah tubuh kita kan punya lemak tuh, ya lemak dipecah jadi asam lemak dipecah jadi keton, gitu. Nah keton itu yang akan dipakai dalam tubuh kita sebagai sumber energi. Jadi itu adalah bahan bakar alternatif ketika tubuh kita sudah kekurangan glukosa. Nah tapi kalau kita memberikan glukosa terus, ya kan, ya keton ini nggak akan pernah dipakai, gitu. Nah sedangkan glukosa itu dia bahan bakarnya bertahannya hanya sekitar 3-4 jam. Kalau apa tadi? Glukosa. Ya, dia bahan bakar yang dalam arti di dalam tubuh kita itu bertahan 3-4 jam. Nah, makanya kalau kita itu kebiasaan memakai glukosa, ya tadi ketika kita udah lewat 3-4 jam, lapar lagi. Gitu. Nah, karena apa? Karena banyak orang itu yang tidak terbiasa, tidak punya adaptasi untuk menggunakan keton selama ini. Berarti secara nggak langsung puasa itu bisa merangsang tadi produksi keton. Betul. Keton. Yes. Ada nggak sih dok strateginya kita mau makan sahur misalnya? Apa sih yang kok bisa yang merangsang keton ketonnya bisa lebih tinggi, atau mungkin harusnya makan nasi nggak terlalu banyak gitu? Ada nggak sih? Bisa. Ya, jadi gini. Tadi kan saya sampaikan ya, tubuh kita itu ketika kita banyak konsumsi yang namanya karbohidrat, ya tubuh kita akan karbohidrat itu kan dipecah jadi glukosa. Betul. Ya, dan glukosa itu yang akan dipakai di dalam tubuh kita jadi sumber energi. Nah, caranya gimana? Ya jangan disediakan. Ya kan, supaya apa? Supaya dia, atau kalau disediakan pun jangan terlalu banyak. Gitu, supaya dalam arti dia ini mudah untuk dipakai duluan, kemudian ketika dia sudah habis, tubuh kita akan berusaha untuk memakai bahan baku yang lain. Gitu. Nah, dalam konteks ini kan yang kita cari kan ketonnya tuh. Ya. Nah, yang meningkatkan glukosa itu apa? Pasti karbohidrat. Ya. Yang kedua protein. Ya. Yang ketiga, lemak ini tidak menghasilkan glukosa. Ya. Bisa nggak menghasilkan glukosa lemak ini? Bisa, kalau benar-benar tubuh kita membutuhkan. Tapi mekanisme awalnya tidak seperti itu. Ya, jadi lemak itu akan dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan dipecah menjadi keton seperti itu. Nah, jadi cara untuk kita meningkatkan produksi keton adalah kita komposisinya kita lebih banyak untuk konsumsi lemak. Lemak malah ya, jadi dibandingkan kita banyak makan karbohidrat, selama ini kalau kita makan 1 piring, ya nasinya lebih banyak, ya kemudian sayurnya dikit, misalnya, ya lauknya sedang, kan kebanyakan tipikal orang Indonesia makannya seperti itu ya. Nah sekarang dibalik, gitu. Nah justru kita makan proteinnya yang cukup, asupan lemaknya itu yang lebih dominan, lemak baik ya, bukan gorengan ya. Ya, jadi kita perlu perjelas nih, kalau kita bicara lemak, tentu dalam arti yang kita harapkan lemak baik. Saya mau tanya itu dok. Nah ya, sebelum Anda tanya saya jawab dulu. Sebelum Anda tanya saya jawab dulu ya. Jadi konteksnya kita bilang lemak itu ya lemak baik, bukan asal lemak gitu. Nah, makanya kita perlu tahu nih pemilihan menu yang tepat itu seperti apa. Oke, contoh sederhananya apa sih dok lemak yang baik itu dok, yang gampang nih kita dapat? Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, extra virgin olive oil, virgin coconut oil, bahkan santan itu lemak baik. Asal tahu santannya santan yang mana. Oh, ya kayak gimana tuh dok? Nah, kalau santannya kita beli santan kemasan, ya
di yang namanya minimarket kesayangan Anda atau supermarket, ya, nah tentu itu bukan santan yang kita harapkan. Oh, berarti yang langsung dari kelapa yang kita, Betul. yang kita Ya, proses. kenapa? Karena santan-santan yang seperti itu sudah dipanaskan. Ya, kalau tidak dipanaskan mereka tidak akan tahan lama. Oke. Nah, lemak itu kalau sudah dipanaskan dia akan teroksidasi. Oke. Ya, ketika teroksidasi dia akan menimbulkan stres oksidatif. Ketika dia menimbulkan stres oksidatif, dia akan menimbulkan peradangan. Ketika dia menimbulkan peradangan, dia akan menimbulkan luka di pembuluh darah. Ketika menimbulkan luka di pembuluh darah, dia akan menyebabkan penumpukan kolesterol di sana. Ya. Nah, sekarang kita bahas buka puasanya. Oke. Nah, orang kan hilaf nih di sini nih. Strateginya gimana, Dok? Kita pengen dong maksimal, bukan cuma dari segi ibadahnya juga. Kalau bisa tadi itu ada manfaatnya juga buat kesehatan. Apa nih, Dok, strateginya, Dok? Kalau memang untuk orang-orang yang belum biasa berpuasa, ya berbuka itu minum air dulu. Bukan Ya. yang manis, Dok, berarti ya? Oh no, ya sebetulnya gini, manis itu sunahnya kan seperti itu, Betul. ya sunahnya kan seperti itu. Nah, tapi gini, kalaupun kita memang mau melakukan sunah itu atau mau konsumsi yang manis, kita perlu tahu manisnya sumbernya dari mana dulu nih. Betul. Ya, kalau kita dapetin dari kurma, ya sama kita dapetin dari wafer, beda dong hasilnya meskipun Dulu nggak ada sama-sama. es buah soalnya. Iya, Dulu nggak ada es meskipun sama-sama manis ya, gitu. Karena gini, manis itu kan persepsi di lidah. Kalau memang kita mau puasanya itu berbukanya dengan yang baik, ya it's okay. Kita berbuka dengan yang air putih dulu, ya kemudian kalau mau manis ya dapatkan manis dari yang baik, gitu. Nah, itu kita lakukan sebagai suatu kebiasaan dulu. Nah, kalau kita mau tingkatkan, ya tadi itu yang tadi saya katakan, puasanya diperpanjang sedikit. Jadi berbuka dengan air saja, oke. setelah terawih baru betul. konsumsi makan makanan yang berat. Nah, itu menyiapkan tubuh kita, karena kan kalau muslim ya puasanya kan dry fasting. Betul. Berbeda dengan apa yang saya lakukan kan water fasting. Water fasting artinya kita puasa boleh minum. Kalau dry fasting puasa tanpa minum. Nah, artinya tubuh kita lebih rentan terhadap yang namanya dehidrasi. Nah, dehidrasi dulu tuh tubuhnya. Ya, minum cairan dulu, ya minum air gitu. Kemudian setelah itu baru kita berbuka dengan yang ada makronutrisinya setelah taraweh. Nah, di sana tubuh kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Oke, nih dengerin ya. Jadi kalau bisa dia buka puasa, jangan langsung gorengan ya. Jangan langsung gaspol. Tapi emang kadang-kadang ya kayak kita pribadi ya sering Ya. menyalahartikan tentang berbuka puasa dengan yang manis itu sih, Dok. Ya. Karena ibarat kalau kita ngomong sunnah, dulu kan ya kurma. Betul. yang kurma. Dan kurma pun dibatasin loh. Betul. Iya kan? 2-3 kan? Betul, jumlahnya ganjil kalau bisa ya. Yang paling baik contoh biasanya 3. Iya. Ya kalau kita sekarang manis berarti artinya apa? Es buah, es semua aja masuk semua aja. Betul. Menarik nih. Ini jadi teman-teman T1 Farms tolong diperhatiin tadi ya saran dari Dr. Hans buat kita tuh puasa gak cuma dapat pahalanya doang, tapi dapat manfaatnya juga buat kesehatan. Iya. Nah, kita nyambung nih, Dok ya. Ini sebetulnya ada relasi dengan saya nih. Karena kenapa saya disuruh jadi host nih, Dok ya. Saya ini lagi dalam program ya fat loss ya, pastinya kita mau berat badan. Kita ngomong tentang olahraga nih, Dok. Nah, ini kan banyak versinya nih kita mau olahraga nih. Sebenarnya orang puasa boleh nggak sih, Dok, olahraga, Dok? Boleh banget. Boleh banget. Kapan, Dok, waktunya, Dok, yang bagus? Jawabannya tergantung dengan level kebugarannya. Untuk orang yang sudah punya fitness level yang tinggi, sebetulnya mau olahraga jam berapapun nggak jadi masalah. Tapi untuk orang-orang yang masih baru beginner, ya masih baru mulai, yang saya sarankan adalah melakukan olahraganya pada waktu menjelang buka puasa, atau yang mungkin selama ini kita kenal dengan istilah ngabuburit. Ngabuburit, betul. Ya, nah jadi kalau kita melakukannya itu sekitar ya 45 menit sampai 60 menit sebelum buka puasa, ketika kita sudah selesai olahraga, langsung tubuh kita bisa melakukan yang namanya rehidrasi. Olahraga itu sebetulnya kalau kita mau breakdown kan kita bagi menjadi 3 ya, suatu ini ya untuk menentukan jenis olahraga. Ya, yang pertama adalah jenisnya, yang kedua adalah intensitasnya, yang ketiga adalah durasinya. Mengenai intensitasnya, yang saya sarankan bukan intensitas yang tinggi, ya intensitasnya yang low to moderate aja. Iya, jadi intensitas itu suatu effort yang kita berikan, mudahnya seperti itu. Ya, kalau kita sprint itu kan olahraga yang intensitasnya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah jenis olahraganya. Nah, jenis olahraga kalau bisa digabungkan antara aerobik dan anaerobik. Oke, gimana tuh? Ya, tadi kalau jalan itu yang kita bilang namanya aerobik. Oke. Ya, jadi olahraga yang memaksimalkan kita punya kerja jantung dan pembuluh darah. Oke. Nah, kalau anaerobik contohnya seperti apa? Weightlifting tadi itu.
Oke, Ya, beban ya. betul. Ya, jadi itu olahraga yang tidak membutuhkan oksigen terlalu banyak. Nah, dua-duanya punya manfaat. Ya. Gitu. Nah, jadi intinya apa? Olahraga aerobik dan anaerobik kalau bisa dikombinasikan ya, atau diselang-seling lah, hari ini aerobik, besok anaerobik, itu juga bisa. Ya, intensitasnya low to moderate, durasinya 45 sampai 60 menit itu oke. Ya. Gitu. Nah, tadi kita ngomong dok, ada hal yang menarik kita ngomong soal kardio dan pembuluh darah. Ya. Kok dari puasa sendiri ada nggak sih dok relasinya dengan pembuluh darah dok? Wah, sangat ada. Sangat ada. Sangat ada. Kayak gimana tuh dok? Boleh Ya, dijelasin ya? tadi kan saya katakan ya, ketika kita berpuasa itu tuh sebetulnya kan kita membersihkan tubuh kita dari toksin-toksin ya yang kita masukkan tiap hari. Ya, dari toksin-toksin yang selama ini kita masukkan tiap saat. Makanan itu kan beredar di pembuluh darah. Pasti. Ya, makanya makanan itu sangat berhubungan dengan hormon. Ya, karena hormon itu adalah suatu pengirim pesan yang medianya melalui darah. Oke. Ya, jadi makanya saya berikan contoh kenapa kalau kita cek hormon, kenapa kita perlu puasa 10 sampai 12 jam. Betul. Ya, untuk membersihkan darah kita. Nah, dengan kita melakukan puasa aja, kita sudah menghindari paparan toksin ya dari segala macam apa yang kita konsumsi. Ya, gitu. Nah, kemudian juga dari sisi pencernaan juga namanya kalau kita punya pencernaan sehat, pembuluh darah kita pun juga pasti akan lebih baik. Akan pengaruh ya dok di situ? Pengaruh banget. Kita udah belajar banyak hal hari ini sama dokter Hai mengenai puasa ya dok. Nah, kita ngomong sama T1 Farms nih, ya, kaitannya dengan Better Days sebagai suplemen triple bioactive peptide. Ya. Dok. Kok mau konsumsi Better Days bagusnya pas kapan sih dok? Pas sahur atau pas buka dok? Yang saya sarankan adalah sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka Ya, puasa, tendensinya tadi untuk orang berbuka puasa itu kan ya tadi ya mencari yang manis-manis, ya gitu, nggak salah sebetulnya. Nah, tapi gini, konteksnya itu kita bicara untuk dua konteks ya, untuk orang yang sehat secara metabolik dan orang yang sudah punya masalah. Nah, kebanyakan apa? Orang itu punya masalah tapi nggak tahu. Takut ngecek biasanya. Takut ngecek. Oleh karena itu, yang saya sarankan, asumsikanlah kita punya masalah supaya aman. Waspada berarti. Ya, kita prevent. Ya, karena kalau kita prevent nggak ada salahnya. Ya, mencegah kan lebih baik daripada kita mengobati. Betul. Nah, otomatis apa? Konteksnya baik untuk orang yang sehat secara metabolik maupun dalam arti orang yang kurang sehat secara metabolik atau orang yang belum tahu kondisi metaboliknya, lebih baik dikonsumsi sebelum berbuka puasa. Oke. Ya, supaya apa? Supaya dalam arti dia bisa menyeimbangkan kadar gula darah kita setelah berpuasa. Salah satu manfaatnya adalah itu. Oh ya udah, itu tadi ya teman-teman Ya. T1 Farms juga, para subscriber juga yang mungkin belum tahu ya bahwa Better Days itu bagus banget ya dok, Ya. untuk menstabilkan kadar gula darah juga dok, ya, salah satu mencegah lonjakan gula darah Ya, gitu ya. betul. Oke, jadi dengan adanya diskusi ya pagi ini ya, kita pengen teman-teman T1 Farms juga puasanya lebih keren, puasanya lebih sehat, dan otomatis juga ibadahnya juga Lebih berkah. lebih kencang. Ya. Ya, lebih berkah semuanya ya. Betul. Oke, thank you dok. Thank you. Hans, Thank you, Pak Izam. penjelasannya hari ini. Ya, sama-sama. Sangat berharga waktunya. Semoga kita semua penjelasan dokter Han bisa teman-teman tangkap semuanya ya. Ya. Thank you dok waktunya. Thank Dok. you. Thank you. Ya, Ya, see you See you. in another time.